Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ajari Hakim dengan NPM 10.100.120.194 dari Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Hubungan Status Gizi dengan Tingkat Kebugaran berdasarkan Sigma-Milk Walk Test pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Berbagai fakultas di universitas seluruh Indonesia sebagian besar tingkat kebugaran mahasiswa tergolong rendah. Salah satunya mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro 67,9% dikategorikan rendah. Kebugaran ini itu akan mempengaruhi aktivitas hariannya seperti belajar, berolahraga, atau bekerja dengan efisien tanpa rasa lelah. Kebugaran yang rendah itu akan menyebabkan individu mudah mengalami kelelahan sehingga tidak dapat memaksimalkan fungsi otak dalam berpikir. Program akademi kedokteran itu memiliki jadwal yang lebih padat sehingga mahasiswa menjadi tidak aktif, lebih memilih makanan siap saji dan tanpa waktu istirahat yang cukup, sehingga mahasiswa memiliki gaya hidup sedentari yang dimana nanti akan mempengaruhi dari tingkat kebugaran. Berdasarkan latar belakang ini, saya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan status gizi dengan tingkat kebugaran berdasarkan Sigma-Milk Walk Test pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Tujuan umum dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara status gizi dengan tingkat kebugaran pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung pada tahun 2022-2023. Tujuan khususnya yang pertama untuk melihat gambaran status gizi pada mahasiswa FK Unisba tahun akademik 2022-2023. Yang kedua untuk melihat gambaran tingkat kebugaran. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis hubungan antara status gizi dengan tingkat kebugaran. Populasi target penelitian ini yaitu mahasiswa Fakultas Kedokteran di Bandung, kemudian populasi terjangkaunya yaitu mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung angkatan 2020-2021. Jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan dengan rumus Lemsau, yaitu didapatkan minimal sampel 87 subjek, kemudian pengambilan sampel dilakukan dengan progressive sampling berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Lalu untuk prosedur penelitian dan alur penelitian yang saya lakukan, yang pertama mencari subjek penelitian, yang kemudian meminta untuk pengisian form konsen dan pengukuran status gizi dan tingkat kebugaran, yang kemudian diolah melalui uji statistik menggunakan Spearman korelasi, yaitu untuk melihat apakah terdapat hubungan antara status gizi dengan tingkat kebugaran. Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan etik dari Komite Etik Penelitian Kesehatan Universitas Islam Bandung. Dari hasil penelitian status gizi pada mahasiswa FK Unisba, sebagian besar dengan kategori obesitas sebanyak 49,5%. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tandean pada tahun 2015, yang dimana gaya hidup yang tidak sehat itu akan menyebabkan ketidakseimbangan antara asupan makanan dan pengeluaran energi, sehingga banyaknya kejadian obesitas pada mahasiswa. Dari hasil penelitian tingkat kebugaran pada mahasiswa FK Unisba, sebagian besar dengan kategori tingkat kebugaran sangat kurang, yaitu 93,1%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tandean pada tahun 2022, di mana pada mahasiswa Fakultas Kedokteran itu memiliki jadwal yang lebih padat, banyaknya waktu yang terpakai untuk studi dan kemudahan teknologi, sehingga menyebabkan mahasiswa kurang melakukan aktivitas fisik yang dapat menyebabkan kurangnya tingkat kebugaran. Lalu dari hasil analisis bivariat antara status gizi dengan tingkat kebugaran menggunakan uji Spearman korelasi didapatkan nilai V kurang dari 0,05 dan nilai R-nya min 0,265 yang menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan dan berkorelasi negatif yang dengan tingkat kekuatan korelasi lemah, yang artinya semakin tinggi indeks massa tubuh atau status gizi maka semakin rendah tingkat kebugarannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Alfarisi pada tahun 2017, semakin tinggi tingkat indeks massa tubuh, maka semakin keras kerja otot pernapasan, sehingga mempercepat berkurangnya energi dan konsumsi oksigen per unit massa tubuh, dan juga terjadi akumulasi lemak di otot, sehingga penyerapan oksigen tidak efisien dan tubuh menjadi mudah lelah akibat penurunan O2 max, yang dari keduanya ini akan terjadi penurunan ke tingkat kebugaran. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, terdapat faktor-faktor lain yang tidak diperiksa pada penelitian seperti kebiasaan merokok dan genetik. Tidak dilakukan penelitian perbedaan antara jenis kelamin yang dapat mempengaruhi hasil. Kesimpulan pada penelitian ini, status gizi mahasiswa FK Unisba angkatan 20 dan 21 pada tahun akademik 2022-2023 mayoritas obesitas yaitu 43 mahasiswa, kemudian tingkat kebugaran mayoritasnya sangat kurang 81 mahasiswa, dan terdapat adanya hubungan signifikan antara status gizi dengan tingkat kebugaran. Alhamdulillahirrabbilalamin, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.